Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dosen pengampu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Samsul Bahri, mahasiswa program studi S1 Hukum dari Universitas Cyber Muhammadiyah. Video ini saya buat dan saya unggah dalam rangka memenuhi kewajiban tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Secara khusus, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah ini. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rizal, SHMH, CSE, CFLS, yang telah membimbing saya sepanjang semester ini. Pada presentasi video kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis hukum yang mendalam mengenai sengketa komersial internasional di era digital dengan judul sengketa kontrak lintas negara, yaitu analisis masalah pilihan hukum, choice of law, dan pilihan forum, choice of forum dalam transaksi e-commerce lintas negara. Rekan-rekan dan Bapak Dr. Muhammad Rizal yang saya hormati, mari kita masuk pada pengantar masalah. Kita saat ini hidup di era di mana pasar tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat geografis kedaulatan negara. Pertumbuhan teknologi informasi telah mengubah landscape perdagangan global secara radikal melalui platform e-commerce internasional. Seorang konsumen yang duduk di rumahnya di Jakarta dapat dengan sangat mudah membeli produk digital, perangkat lunak, atau barang fisik dari penjual atau korporasi yang berada di Singapura, Amerika Serikat, Tiongkok, atau negara lainnya. Transaksi ini terjadi secara instan, hanya dengan sekali klik. Namun, kemudahan ini menyimpan potensi kerumitan hukum yang sangat besar. Ketika transaksi berjalan lancar, teknologi dipuji. Tetapi apa yang terjadi jika timbul wan prestasi? Misalnya, barang yang dikirim rusak, spesifikasi perangkat lunak tidak sesuai, atau bahkan telah didebit, atau bahkan dana telah didebit, namun akses produk digital diblokir secara sepihak oleh pelaku usaha di luar negeri. Disinilah hukum perdata internasional masuk ke dalam ruang digital. Konsumen domestik kita seketika berhadapan dengan entitas asing yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Masalah fundamentalnya adalah hukum negara manakah yang berwenang mengatur sengketa tersebut? Dan pengadilan atau forum di negara manakah yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara ini? Masalah ini menjadi krusial karena seringkali konsumen lokal dipaksa tunduk pada aturan sepihak yang termuat di dalam klausul baku digital. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengurai dan memberikan kejelasan metodologis mengenai bagaimana hukum perdata internasional mengatasi kebuntuan yurisdiksi dalam perdagangan elektronik transnasional. Secara spesifik, analisis ini bertujuan untuk menjabarkan validitas klausul pilihan hukum, choice of law, dan pilihan forum, choice of forum, yang kerap kali terselip di dalam perjanjian elektronik berbentuk pre-swap atau browser-swap agreement. Mengapa topik ini sangat relevan dan mendesak di dunia hukum saat ini? Di Indonesia sendiri, volume transaksi cross-border e-commerce terus meroket. Namun, perangkat hukum perdata internasional kita masih banyak bersandar pada doktrin-doktrin kolonial yang belum mengantisipasi kontrak virtual tanpa kertas. Tanpa adanya pemahaman yang jelas mengenai penentuan pilihan hukum dan forum, penegakan hukum perdata internasional di Indonesia akan tertinggal. Studi ini menjadi sangat penting bagi para praktisi hukum, akademisi, pelaku usaha, serta regulator
serta regulator untuk merumuskan kebijakan perlindungan konsumen tanpa mengorbankan iklim investasi dan perdagangan internasional yang kompetitif di era digital ini. Memasuki bagian kedua, yaitu pembahasan. Pertama-tama, mari kita bedah terlebih dahulu landasan teori hukum perdata internasional yang melandasi sengketa kontrak lintas negara. Teori yang paling mendasar dalam hukum kontrak internasional adalah asas otonomi para pihak atau parti autonomi. Asas ini memberikan kebebasan mutlak yang bertanggung jawab bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk memilih sendiri hukum apa yang kita sebut choice of law yang akan berlaku bagi kontrak mereka. Jadi di sini ini berdasarkan perjanjian ya yang disepakati kontrak apa yang akan berlaku. Pilihan hukum ini dapat dilakukan secara tegas, express choice tertulis di dalam klausul kontrak maupun secara diam-diam, implied choice, yang disimpulkan dari tindakan para pihak. Namun kebebasan dalam parti otonomi ini tidaklah tanpa batas. Hukum perdata internasional mengenal batas mutlak, yaitu ketertiban umum, ya, public policy. Artinya, pilihan hukum asing yang disepakati para pihak tidak boleh melanggar asas-asas hukum nasional yang bersifat memaksa, mandatory rules, atau mencederai rasa keadilan publik di negara tempat hukum itu hendak ditegakkan. Lalu, bagaimana jika para pihak sama sekali tidak mencantumkan klausul pilihan hukum di dalam kontrak e-commerce mereka? Disinilah hukum perdata internasional menyediakan instrumen hukum penunjang melalui titik-titik pertalian sekunder untuk menentukan proper law of the contract. Di antaranya yang pertama, doktrin lex loci contractus, yaitu hukum tempat di mana kontrak tersebut ditandatangani atau ditutup. Di dunia digital, hal ini menimbulkan perdebatan baru mengenai di mana tempat server. Beda dengan dunia fisik gitu. Nah, di dunia digital ini menimbulkan kebingungan ya. Kebingungan di mana tempat server berada atau di mana tombol agree diklik gitu. Yang kedua, doktrin lex loci solutionis. Hukum tempat di mana prestasi atau kewajiban dalam kontrak tersebut dilaksanakan. Yang ketiga, doktrin the most significant relationship atau the closest connection, yaitu menganalisis negara mana yang memiliki keterkaitan paling nyata, paling erat, dan paling dominan terhadap transaksi ekonomi tersebut. Teori hukum kedua yang tidak kalah penting adalah mengenai pilihan forum peradilan, choice of forum atau choice of jurisdiction. Kita harus membedakan antara hukum yang mengatur kontrak, choice of law, dengan forum yang mengadili, choice of forum. Bisa saja para pihak memilih hukum Singapura sebagai hukum material kontrak mereka, namun memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai forum yang berwenang menyidangkan sengketanya. Penetapan klausul pilihan forum ini bersandar pada prinsip kedaulatan hukum. Setiap pengadilan negara memiliki kedaulatan penuh di wilayah teritorialnya sendiri. Oleh karena itu, yurisdiksi forum yang dipilih harus rasional dan memiliki hubungan logis, reasonable connection, dengan transaksi atau para pihak.
Selain itu, terdapat doktrin internasional yang sangat terkenal, yaitu Forum Non-Convenience. Doktrin ini memberikan wewenang kepada pengadilan suatu negara untuk menolak memeriksa suatu perkara sengketa, meskipun secara formal pengadilan tersebut memiliki jurisdiksi. Alasan penolakan ini didasarkan pada fakta bahwa terdapat pengadilan di negara lain yang dinilai jauh lebih layak, lebih tepat, lebih efisien, dan lebih praktis untuk memeriksa sengketa tersebut demi keadilan para pihak. Untuk melihat bagaimana teori-teori hukum perdata internasional ini bekerja di realitas masyarakat, mari kita lakukan analisis kasus nyata. Kita ambil contoh ilustrasi kasus sengketa e-commerce yang kerap terjadi. Duduk perkaranya seorang konsumen individu berdomisili di Jakarta, membeli lisensi perangkat lunak sistem manajemen perusahaan berskala besar senilai ratusan juta rupiah dari sebuah korporasi teknologi global yang berbasis dan berkantor pusat di Singapura. Transaksi dilakukan secara daring dan konsumen wajib mencentang kotak I agree to the term of service sebelum melakukan pembayaran secara elektronik. Pasca pembayaran dilakukan, terjadi kegagalan sistemik, chronic system error, pada perangkat lunak tersebut yang mengakibatkan operasional bisnis konsumen di Indonesia lumpuh total dan menimbulkan kerugian material yang masif. Merasa dirugikan, konsumen melayangkan gugatan perbuatan cedera janji atau wan prestasi melalui pengadilan negeri di Indonesia. Kendala hukumnya di persidangan, kuasa hukum perusahaan Singapura tersebut mengajukan eksepsi kompetensi absolut. Mereka menolak yurisdiksi pengadilan Indonesia dengan dasar bahwa di dalam dokumen elektronik term of service yang telah dicentang oleh konsumen terdapat klausul eksklusif yang menyatakan segala bentuk perselisihan yang timbul dari kontrak ini tunduk pada hukum Singapura dan wajib diselesaikan secara eksklusif melalui SIC, Singapura International Arbitration Center. Kasus ini memperlihatkan fenomena kontrak baku elektronik atau contract of adhesion, di mana posisi tawar konsumen sangat lemah. Konsumen dihadapkan pada pilihan take it or leave it, yang berarti ambil atau tinggalkan sama sekali. Bagaimana hukum kita, khususnya hukum di Indonesia, merespon kasus seperti ini? Disinilah terjadi benturan antara asas kebebasan berkontrak parti autonomi dengan kewajiban negara melindungi warga negaranya. Jika kita merujuk pada ketentuan domestik, khususnya pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UPK), hukum Indonesia melarang keras pencantuman klausul baku yang memindahkan kesalahan atau mempersulit konsumen dalam melakukan gugatan hukum. Lebih jauhnya lagi, jika melihat aturan mengenai transaksi elektronik kita, pilihan hukum asing memang diakui namun tetap dibatasi oleh kepentingan ketertiban umum dan perlindungan konsumen dalam negeri. Secara kacamata hukum perdata internasional, hakim di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyatakan diri tetap berwenang mengadili perkara tersebut. Dan
mengesampingkan pilihan forum ke SIEC Singapura ya. Jika klausul tersebut terbukti dibuat secara sepihak, tidak proporsional, dan jika klausul tersebut terbukti dibuat secara sepihak dan tidak proporsional dan secara nyata menutup akses keadilan, denial of justice, bagi konsumen lokal yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk beracara di luar negeri. Implikasinya dalam kehidupan sehari-hari sangat jelas. Kontrak digital yang Anda sepakati di internet tidak serta-merta melenyapkan hak perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Anda sendiri. Para ahli berpendapat Bapak Dr. Muhammad Rizal dan rekan-rekan sekalian, para ahli hukum internasional terkemuka seperti Profesor Sudargo Gautama senantiasa menekankan bahwa sengketa komersial internasional harus diselesaikan dengan cara yang paling efektif dan efisien demi kelancaran arus perdagangan. Oleh karena itu, mari kita bandingkan 3 metode penyelesaian sengketa kontrak lintas negara melalui tabel komparasi berikut. Yang pertama, metode litigasi. Yang pertama, metode litigasi di pengadilan asing, yaitu metode ini menerapkan hukum forum terpilih. Kelebihannya adalah putusan memiliki kepastian hukum yang sangat kuat secara formal di negara tersebut. Namun, kelemahannya bagi konsumen domestik adalah biaya operasional yang sangat mahal, jarak yang jauh, serta adanya kendala eksekusi putusan asing di luar yurisdiksi asalnya. Yang kedua, metode arbitrase internasional. Metode ini menggunakan hukum yang disepakati para pihak. Kelebihan utamanya adalah proses persidangan yang tertutup, konfidensial, dipimpin oleh arbiter yang ahli di bidangnya, serta putusannya bersifat final dan mengikat secara global berkat adanya Konvensi New York tahun 1958. Kelemahan terbesarnya adalah biaya administrasinya yang sangat tinggi, sehingga metode ini tidak efisien untuk menyelesaikan kasus konsumen retail bernominal kecil. Nah, yang ketiga, metode online dispute resolution atau yang sering kita sebut ODR, menggunakan aturan internal, menggunakan aturan internal platform atau soft law. Kelebihannya sangat luar biasa di era digital karena prosesnya cepat, berbasis sistem digital, murah, dan praktis tanpa perlu berpindah tempat. Namun, kelemahan mendasarnya adalah sifat kepatuhannya yang masih sukarela, voluntary compliance, dan mekanisme eksekusi paksanya yang masih lemah dibandingkan putusan pengadilan formal. Jika kita meninjau efektivitas empiris dari metode penyelesaian sengketa komersial transnasional ini, data menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara sifat kelembagaan dengan tingkat keberhasilan eksekusi real dari putusan hukum. Berdasarkan data rata-rata kepatuhan hukum komersial di tingkat regional, arbitrase internasional menempati urutan tertinggi dalam kemudahan eksekusi
lintas negara. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari Konvensi New York tahun 1958 yang telah diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia dan Singapura. Sementara itu, putusan pengadilan negeri domestik dari satu negara seringkali ditolak untuk eksekusi di negara lain karena adanya asas kedaulatan yang ketat, kecuali terdapat perjanjian bilateral khusus antar negara tersebut. Hal inilah yang menyebabkan klausul pilihan forum arbitrasi internasional lebih sering dipilih oleh korporasi besar dalam kontrak komersial lintas negara. Rekan-rekan dan dosen pengampu yang saya hormati, kita telah sampai pada bagian akhir, yaitu kesimpulan penutupan. Sebagai kesimpulan dari analisis hukum ini, dapat ditegaskan kembali bahwa pertama, asas autonomi para pihak, parti autonomi, dalam menentukan pilihan hukum dan pilihan forum pada transaksi e-commerce lintas negara tidak bersifat mutlak tanpa batas. Kebebasan tersebut dibatasi oleh instrumen perlindungan konsumen domestik dan asas ketertiban umum di suatu negara. Kedua, klausul baku dalam bentuk dokumen elektronik Terms of Service tidak boleh dijadikan alat oleh pelaku usaha global untuk menindas hak-hak konsumen, hak-hak hukum konsumen lokal, serta menutup akses keadilan perdata di yurisdiksi domestik tempat konsumen tersebut berdomisili. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah saya paparkan, saya merumuskan beberapa rekomendasi hukum yang krusial. Pertama, pembaharuan regulasi hukum perdata internasional Indonesia. Pemerintah dan DPR perlu segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) yang modern, yang secara eksplisit mengatur batasan kontrak elektronik dan melindungi konsumen domestik dari klausul baku sepihak (Contract of Adhesion) oleh Merchant Global. Yang kedua, adopsi mekanisme ODR (Online Dispute Resolution). Indonesia didorong untuk membangun atau mengadopsi standar platform ODR internasional terintegrasi agar penyelesaian sengketa e-commerce bernominal kecil, low value claim, dapat diselesaikan dengan murah dan cepat. Yang ketiga, edukasi hukum dan literasi digital. Pelaku usaha lokal, UMKM, serta masyarakat luas wajib dibekali literasi hukum mengenai pentingnya membaca dan memahami klausul pilihan hukum serta pilihan forum sebelum menyetujui transaksi digital transnasional dalam skala nilai ekonomi yang besar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis pilihan hukum dan pilihan forum dalam sengketa e-commerce lintas negara. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh audiens yang telah menyimak video ini hingga selesai. Apresiasi dan rasa terima kasih setinggi-tingginya kembali saya haturkan kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Rizal SHMH, CSA, CFLS, atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya paparkan membawa manfaat akademis, khususnya bagi saya dan umumnya bagi semua. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.